Kepada para pemirsa yang saya hormati, perjalanan saya kali ini akan menuju ke Pura Ulundanu yang berada di dekat dengan Danau Batur, yaitu di Jalan Songan, Desa Songan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli. Adapun sejarah dari Pura Batur yang terletak di Desa Songan, saya ambil dari beberapa artikel yang mana nantinya pastinya akan ada perbedaan, dan dari perbedaan itu semoga yang menonton video ini, siapa tahu ada yang memang benar-benar memahami, akan bisa membantu untuk memberikan sebuah pencerahan tentang keadaan dan sejarah dari Pura Ulundanu Batur yang berada di Desa Songan. Akan saya ambil dari artikel yang dikeluarkan oleh Parisada Indodharma Indonesia Pusat, di mana Pura Ulundanu Batur pada mulanya bernama Pura Tampuriang dan terletak di Desa Sinarata atau Desa Batur yang sekarang, pada lereng Gunung Batur bagian barat, yang mana Pura Tampuriang dan Desa Sinarata tertimbun lahar pada waktu Gunung Batur meletus pada tanggal 3 Agustus 1926. Sehingga masyarakat Batur di tempatnya yang baru di Desa Karanganyar, yaitu Desa Batur sekarang, membangun kembali Pura Batur itu di Desa Batur dengan bantuan dari pemerintah sesuai dengan banyaknya pelinggih-pelinggih yang pernah ada di Pura Tampuriang lama. Pembangunan pura ini selesai dan diplaspas pada hari Reditipon Perang Bakat tanggal 14 April 1935. Meskipun belum keseluruhan pelinggih-pelinggihnya dapat dibangun dan akan dilanjutkan dengan pembangunan secara bertahap, yang mana dalam pengeleng-eleng Desa Batur yang merupakan lampiran dari Raja Purana tentang Pura Batur, yaitu yang membahas tentang upacara pemelaspas dan musabo kedase di Pura Ulundanu Batur. Secara keseluruhan bisa digambarkan dari artikel ini bahwa Desa Batur sekarang pada awalnya bernama Desa Sinarata, terletak di lereng Gunung Batur bagian barat. Pura Ulundanu Batur di Desa Batur semula bernama Pura Tampuriang, Tumpur, Ringhyang atau Tampuhyang dengan pengemponnya masyarakat Desa Sinarata. Pura Tampuriang adalah stana Betari Dewi Danu atau Betari Ulundanu yang merupakan penyungsung jagat Bali sama halnya dengan Pura Besakih. Pada tahun 1500 Masehi, masa pemerintahan dalam Watu Renggong, Pura Tampuriang diganti namanya menjadi Pura Batur dan Desa Sinatara diganti pula namanya menjadi Desa Batur. Masyarakat Desa Batur lama pindah ke Desa Karanganyar yang sekarang dinamakan Desa Batur akibat bencana letusan Gunung Batur yang menghancurkan Desa Batur lama dan Pura Tampuriang atau Pura Batur pada tahun 1926. Masyarakat Desa Batur dengan bantuan pemerintah membangun pura baru yang dinamai Pura Ulundanu Batur untuk menggantikan Pura Tampuriang atau Pura Batur yang lama dan selesai diplaspas pada bulan April tahun 1935. Oleh karena Pura Tampuriang atau Pura Ulundanu Batur yang lama merupakan stana Pariangan Betari Ulundanu Batur, maka Pura Ulundanu Batur di Desa Batur yang didirikan untuk menggantikan Pura Tampuriang adalah Pariangan Betari Ulundanu Batur sebagai kayangan jagat Bali, dengan diperkuat pula dengan informasi yang dikemukakan pada berbagai perpustakaan antara lain dalam Raja Purana Batur 49A1 sebagai berikut. Nging wus sampun ginanti Pariangan ire betare ring Tampuriang uni, mangke hana mungguing kalanganyar, ngaran Batur kalanganyar, apan nguni purwodlas dening karuganing paragan ageni wetu saking madyaning giri. Arti bebasnya, sesudah diganti Pariangan Tampuriang, maka pura tersebut sekarang berada di Karanganyar bernama Pura Batur. Oleh karena pura yang dulu telah hancur,
semuanya karena lintasan lahar panas dari Gunung Batur. Dan saat ini saya sudah sampai di halaman depan dari Pura Ulun Danu Batur. Di sini adalah merupakan tempat parkir bagi pemudik yang akan nangkil ke Pura Ulun Danu Batur. Dan di sini ada sebuah angkul-angkul dan juga terdapat sebuah pelang nama yang berisi tulisan Tri Kayangan Jagat Pura Ulun Danu Batur. Di dalam buku Pura Ulun Danu Batur yang dikeluarkan oleh Dinas Kebudayaan Provinsi Bali pada halaman 28 disebutkan sebagai berikut. Pura Ulun Danu Batur terletak di Karanganyar, Desa Batur Selatan, Kecamatan Kitamani, Kabupaten Daerah Tingkat 2 Bangli. Jarak dari kota Denpasar 65 km melalui jalan raya yang menghubungkan kota Bangli dengan Singaraja, atau dapat dicapai melalui jurusan Tapak Siring Kitamani. Sebelum tahun 1926, Desa Batur beserta Pura Batur berada di bawah pada lereng Gunung Batur, dan tahun 1926 dipindahkan ke atas pada tempat yang sekarang karena gempa yang keras. Setelah memasuki angkul-angkul tadi, saya saat ini sudah berada di bagian Madianing Mandalo dari Pura Ulun Danu Batur. Namun di sini saat ini sedang dikerjakan renovasi berupa candi yang ada di sini, yaitu Candi Bentar dan Puri Agung, dan saat ini masih dalam pengerjaan. PADI Pusat juga mengeluarkan artikel berikutnya yang mana mengatakan Pura Batur Tua terletak di Desa Batur yang berlokasi di lembah kaldera Gunung Batur menghadap ke Danau Batur. Kebenaran lokasi ini selain dimuat oleh sumber-sumber tradisional seperti tersebut di atas, juga dimuat dalam sumber-sumber barat, terutama sumber-sumber yang berasal dari Belanda. Di bagian Madianing Mandala Pura terdapat 2 buah pohon besar, yang mana pohon ini dilingkari dengan wastra yang berwarna oleng. Para peneliti barat, baik para ahli gunung berapi maupun peminat-peminat kebudayaan, banyak yang menyuratkan pengalaman mereka dalam karya tulis yang diterbitkan sebagai artikel dalam majalah atau buku tersendiri. Mereka yang banyak bercerita dan mengabadikan Gunung Batur sebagai gunung berapi, tentang Pura Batur yang terancam lahar, tentang desa-desa lembah yang menghuni kaldera Gunung Batur, dan tentang Danau Batur yang luas. Saat ini saya sudah memasuki bagian Utamaning Mandala dari Pura Ulun Danu Batur, dan ini adalah renovasi atau pembangunan yang sedang berlangsung. Dan jika melihat dari Utamaning Mandala keluar akan terlihat pohon besar yang tadi, dan saat ini langit masih mendung, dan karena tadi memang di Kintamani turun hujan yang sangat deras. Beberapa dari sumber itu banyak yang mengabadikan Pura Batur tahun 1969-an. Sebelum Pura Batur benar-benar telah ditelan oleh lahar, ada pula sumber yang menguraikan bagaimana pura itu dalam tahun 1990-an setelah lahar benar-benar melalap pintu gerbang utama dan sebagian besar lokasi dan bangunan pura. Semua sumber itu memberi petunjuk bahwa sampai dengan tahun 1919 Pura Batur masih dipuja dan dikunjungi di tempat asalnya, yaitu di Desa Batur di Lembah Kaldera. Seorang ahli bumi kebangsaan Swiss bernama A. Solinger pada tahun 1957 telah mengadakan penelitian terhadap Gunung Batur dan desa-desa sekitarnya yang terletak di di Lembah Kaldera. Pada saat kunjungan Solinger ke Pura Batur, pura ditutup dan tidak diboleh dikunjungi karena sedang Ciptake. Ada yang manakan salah, maksudnya bahwa di salah satu desa yang menyungsung Pura Batur telah lahir bayi kembar laki-laki perempuan yang dianggap mencemari kesucian desa dan pura. Walaupun dilarang masuk pura, namun dari puncak pendakiannya, Solinger dapat menyaksikan kebesaran Pura Batur. Pura ini terdiri atas 3 pelataran dan masing-masing pelataran dibatasi dengan tembok yang dihubungkan oleh pintu gerbang. Untuk memasuki pelataran pertama Jaban harus melewati gerbang kembar atau Candi Bentar.
Untuk memasuki pelataran yang kedua Jabat Tengah harus melewati gerbang yang lebih kecil yaitu Padorakse, dan untuk memasuki pelataran ketiga Jeroan harus melintasi gerbang utama atau Puri Agung yang tinggi, ramping dan menjulang dengan beberapa gerbang kecil sebelah menyebelahnya. Dalam pelataran ketiga, Solinggar menyaksikan banyak meru dengan atap bertumpang dan rumah-rumah dewa lainnya. Dari berita Solinggar ini dapat diketahui bahwa dalam tahun 1850-an, Pura Batur sudah merupakan pura pemujaan yang besar yang terletak di Desa Batur di lembah kaldera Gunung Batur. Adapun pelinggih-pelinggih yang sekarang ada di bagian utama Ning Mandala terlihat dalam video. Ini adalah pelinggih-pelinggih yang ada, yang mana dalam pelinggih-pelinggih ini tidak berisi tulisan sehingga saya tidak bisa menyebutkan nama dari pelinggih serta beliau yang disentanakan pada setiap pelinggih. Namun dengan melihat video ini semoga bisa memberikan gambaran kepada yang menonton video ini. Silakan menyaksikan apa saja yang ada di pura, yaitu di bagian utama Ning Mandala sambil saya menceritakan tentang sejarah pura. Erpan X, seorang budayawan Belanda, dalam artikelnya tentang Bali tahun 1879 melukiskan Pura Batur sebagai pura besar yang terletak di tengah-tengah Desa Batur di lembah kaldera Gunung Batur. Disebutkannya pula bahwa Pura Batur adalah tempat pemujaan kepada Dewi Danu yang dapat disamakan dengan pemujaan Dewi Gangga di India. Seorang ahli bumi lainnya yaitu Plate dalam artikelnya yang berjudul Kenang-kenangan dari India Timur Bali melukiskan lebih teliti pengalaman perjalanannya ke Pura Batur yang dipaparkannya, yaitu Pura Batur sebagai pura besar dan keramat, penuh dengan meru dan bangunan kecil lainnya. Di tengah-tengah komplek pura yang suci terdapat bangunan pemujaan orang-orang Cina. Dari berita ini dapat diketahui bahwa dalam tahun 1901 ketika pura masih berlokasi di lembah, sudah terdapat pemujaan orang Cina di tengah pelataran suci. Jadi pemujaan orang Cina disebut Peligi Ratu Subanda di Pura Batur sekarang sudah ada dalam abad ke-19. Hal ini merupakan bukti toleransi religi yang berderajat tinggi yang telah terjadi di Pura Batur. Toleransi ini ternyata telah berlangsung dalam abad ke-19. Berita lebih lengkap tentang Pura Batur tua dipaparkan oleh W.U. Nguyen Kem. Ia adalah salah seorang dari sekian banyak peneliti dan pengunjung yang telah 3 kali mengunjungi Pura Batur. Perkunjungannya yang pertama tahun 1904, ia masih menyaksikan Pura Batur sebagai pura yang besar dan keramat. Pura ini terletak di tengah Desa Batur di lembah kaldera Gunung Batur. Pura dikelilingi oleh dinding yang kokoh dan terbagi atas 3 halaman yang besar. Pada saat itu lahar Gunung Batur sudah menyentuh bagian belakang pura ini. Hal ini memperkuat bukti bahwa Gunung Batur sudah meletus sebelum kunjungan Solinggar tahun 1857. Juga diceritakan untuk memasuki halaman pertama atau jaban harus melalui gerbang utama yang terbelah 2, yaitu Candi Bentar. Pada halaman pertama ini tumbuh pohon beringin besar, dan pada pelataran pertama ini tidak ditemukan bangunan suci untuk sembahyang. Memahami halaman kedua atau Jabat Tengah harus melewati gerbang yang lebih kecil yaitu Padorakse, ramping dan indah. Pada sebelah kiri dan kanan Padorakse terdapat gerbang-gerbang kecil yaitu peletasan sebagai pintu lalu lalang dari halaman pertama ke halaman kedua atau sebaliknya. Memasuki halaman yang ketiga atau Jeroan merupakan pelataran yang paling suci, harus melalui gerbang utama yaitu Gelung Puri Agung yang besar dan lancip dan tinggi menjulang. Gerbang utama yang tinggi dan ramping ini merupakan bangunan yang terbesar dan terindah yang menjadi ciri kebesaran dan kemegahan Pura Batur tua. Apabila dilihat dari bentuk dan hiasan gerbang yang dilukiskan oleh Nguyen Kem, gerbang utama Pura Batur memperhatikan bentuk dan corak Candi Loro Jonggrang, salah satu candi di komplek Candi Prambanan, Jawa Tengah. Ornamen yang dilukiskan secara detail memperlihatkan hiasan yang sejaman dengan ornamen pura.
pada abad ke-14 dan abad ke-15 sebagai ragam hias pengaruh candi-candi yang ada di Jawa Timur. Dalam halaman ketiga yang suci ini terdapat Meru beratap tumpang sekitar 11 buah, mulai Meru beratap tumpang 1 sampai Meru beratap tumpang 11. Bebaturan Meru dibuat dari batu-batu cadas keras, sedangkan mahkota tersebut dari kayu beratap ijuk. Di samping bangunan Meru masih terdapat banyak bebaturan sebagai pelinggih yang disucikan. Berdasarkan paparan pengalaman dan pengamatan dari Nguyen Kem, itu dapatlah diketahui bahwa Pura Batur Tua masih dapat bertahan lebih dari 40 tahun dari ancaman lahar Gunung Batur. Lahar Gunung Batur terhenti dan hanya menyentuh tembok belakang pura. Keadaan Pura Batur yang dilukiskan oleh Sulinger tidak jauh berbeda dengan yang dilukiskan oleh WOJ Nguyen Kem 47 tahun kemudian. Pada awal tahun 1905, Gunung Batur meletus lagi dengan hebat. Berdasarkan atas penelitian para ahli gunung berapi pada masa-masa itu, diberitahukan bahwa letusan Gunung Batur tahun 1905 adalah yang paling dahsyat dan paling banyak memuntahkan lahar. Lahar hitam pekat telah melanda dan menimbun sebagian besar Pura Batur setinggi 10 meter. Pada kunjungan Nguyen Kem yang kedua tanggal 2 November 1906, dari kejauhan ia hanya menyaksikan puncak gerbang atau Puri Agung yang tetap tegak dengan kokoh. Sebagian besar Meru roboh dan terbakar sehingga keindahan dan kemegahan pura sudah tidak tampak lagi. Betara Gunung Batur telah murka dan menimbun pura besar dan suci itu. Di dalam Meru Pura Batur yang ada sekarang terdapat sebuah patung yang sangat indah yang sudah kita saksikan tadi. Dan inilah pelinggih-pelinggih yang ada di Pura Ulun Danu Batur, dan merupakan pelinggih-pelinggih yang baru dibuat, artinya bukanlah merupakan pelinggih peninggalan zaman dahulu kala, karena dari cerita-cerita yang diceritakan bahwa Pura Batur yang di bawah sudah tertanam oleh lahar setinggi 10 meter, sehingga tentunya pura-pura yang ada di sana, pelinggih yang di sana sudah hancur, dan ini juga merupakan pelinggih-pelinggih yang baru dibangun setelah kejadian hancurnya pura yang terdahulu. Dalam percakapan Nguyen Kem dengan Raja Bali, yaitu Idewa Gede Tangkepan, sebelum ia berangkat menyaksikan sendiri pada kunjungannya yang kedua itu, dengan jelas dilukiskan bagaimana malapetaka Gunung Batur itu yang telah melenyapkan sebagian besar bangunan pura, dan desa Batur tampaknya malapetaka selalu membayangi Pura Batur dan mengancam akan menelannya. Pada tanggal 21 Januari dan 4 Februari 1917 telah terjadi gempa bumi yang menggoncangkan daratan Bali Selatan. Dengan kekuatan sangat dahsyat, berita tentang gempa bumi dahsyat yang menimbulkan kerusakan hebat dan korban jiwa itu diberitakan oleh koran-koran di Batavia. Berita tentang gempa bumi itu dimuat oleh The Java koran terbitan tanggal 26 Januari dan 16 Februari 1917, dan juga oleh surat kabar The Telegraph tanggal 21 April 1917. Dalam koran diberitakan bahwa wilayah distrik Kintamani, Bangli, dan Susut mengalami rusak berat. Desa Batur, Songan, dan Buahan menderita sangat parah. Tercatat sekitar 400 penduduk desa yang luka-luka dan lebih dari 300 orang yang mati. Gempa kedua yang terjadi pada tanggal 4 Februari 1917 jam 5 dini hari telah memporak-porandakan desa-desa Banteng, Dause, Bantang, Kuta Dalam, Buahan, dan Punyan, sehingga dapat diyakinkan bahwa gempa besar ini telah mempercepat dan menyempurnakan kemusnahan dari Pura Batur Tua. Pada kunjungan Nguyen Kem yang ketiga tahun 1919, dilaporkan bahwa hancurnya Pura Batur terutama disebabkan oleh timbunan lahar Gunung Batur yang meletus pada tahun 1905.
dan gempa bumi yang dahsyat yang terjadi tanggal 21 Januari dan 4 Februari 1917. Dalam kunjungan yang ketiga kalinya ini, New Wencamp telah menyaksikan satu keajaiban yang mencengangkan. Gerbang utama yang sebagian besar telah tertanam lahar hitam, puncaknya tetap utuh, tegak dan kokoh serta masih tampak indah, tidak runtuh oleh guncangan gempa yang sangat hebat. Sehingga dapat disimpulkan berdasarkan laporan perjalanan New Wencamp yang ketiga ini dapat diketahui bahwa paling sedikit sampai tahun 1919 Pura Batur masih tetap berlokasi di lembah lahar Gunung Batur. Belum tampak ada tanda-tanda untuk memprakarsai pemindahan pura ke desa tempatnya sekarang. Dari uraian di atas bisa disimpulkan bahwa asli atau awal mulanya Pura Batur sebagai pemujaan Dewi Ulun Danu adalah berada di bawah dekat dengan Danau Batur, dan kemudian karena bencana dipindahkan dan letak seperti Pura Batur yang ada di atas sekarang. Beginilah pelinggih-pelinggih yang terdapat di Pura Ulun Danu Batur, Desa Songan, yang mana pelinggih-pelinggih dan bangunan-bangunan ini memang bukanlah peninggalan dari zaman lampau, namun pembangunannya kembali pastinya didasarkan atas apa dan bagaimana keadaan pura di zaman lampau, yang artinya mengacu kepada sejarah keadaan pelinggih-pelinggih yang ada di Pura Ulun Danu Batur sebelumnya. Dan saat ini ada beberapa penampilan yang datang. Jadinya bangunan utama di Pura Batur sebagai istana dari Ida Dewi Danu adalah berupa bangunan pelinggih Meru Tumpang 11. Dan ini ada pelinggih yang berisi patung-patung pada setiap pojokan daripada batarannya, dan memakai saka dari kayu dan berisi atap, serta di pojok-pojok saka terdapat patung-patung. Demikianlah keadaan Pura Batur. Maaf, saya tidak begitu banyak menjelaskan tentang pelinggih, tapi lebih banyak menceritakan tentang keadaan Pura Batur yang berada di Songan, yang menceritakan tentang bagaimana hancurnya pura hingga dipindahkan ke atas dan kembali dibangun pura di dekat Danau Batur yang juga mengacu kepada arsitektur yang sebelumnya. Dan saat ini saya akan pamit melalui Candi Bentar yang ada di bagian samping, yang akan langsung menuju jalan yang berada di sisi pura. Untuk jelasnya nanti bisa dibaca di artikel PADI di Google agar bisa dengan lebih seksama membaca isi artikel. Dan saat ini saya akan melanjutkan perjalanan menuju ke Pura Beji, Taman Beji dari Pura Ulun Danu Batur. Untuk menuju Pura Beji dahulunya ada sebuah jalan, tapi karena adanya longsor yang mana batu-batu besar sekarang menutupi jalan, sehingga untuk menuju ke Pura Beji ini harus melalui jalan setapak yang memiliki lebar sekitar 1 sampai 1,5 meter, yang mana sisi kanannya adalah perkebunan masyarakat, dan di sini pemandangan alam terlihat sangat indah karena berada di pinggir Danau Batur. Dan untuk menuju ke Pura Beji terdapat sebuah jalan yang membentuk seperti jembatan yang dihiasi dengan patung-patung seperti patung wanita yang menyambut kedatangan para pemedek. Dan ini adalah pemandangan alam yang ada di Pura Beji yang memiliki nuansa yang sangat indah, apalagi saat ini cuaca mendung dan habis turun hujan sehingga memberikan suasana yang berbeda.
dengan keadaan di saat terang terlihat lebih sendu, dan kejauhan terlihat patung Dewi yang berada di pinggir tebing, dan untuk ke sana tidak bisa melalui jalan kaki tapi harus menyeberangi dengan perahu. Dan saya lanjutkan kembali perjalanan untuk menuju ke Pura Taman Beji. Dan di sepanjang jalan terdapat patung-patung, dan jalan ini merupakan jembatan yang dibangun di atas danau yang disangga oleh tiang-tiang. Artinya di bawah jembatan adalah air. Dan saat ini saya sudah mulai mendekati dari pura. Di sini terdapat semacam balai-balai yang diwasai dengan kain poleng dan bawahnya kain merah. Dan terlihat Meru yang ada di sini yang merupakan Meru tumpang 3. Dan ini adalah candi bentar yang ada di pura, yang depannya terdapat patung raksasa yang memegang gada yang berada di sebelah kiri dan kanan dari candi bentar. Di depan pura juga terdapat pelang nama, yaitu Pura Tirta Ulun Danu. Sehingga nama pura inilah Pura Tirta Ulun Danu yang berada di pinggir dari Danau Batur, namun artinya tepat berada di air, sehingga perlu dibuatkan jalan berupa jembatan. Dan saat ini hari semakin sore, suasana semakin redup, dan saya akan memasuki areal utama Ning Mandala dari Pura Tirta Ulun Danu Batur melalui Candi Bentar. Om Swastiastu. Dan saat ini saya sudah berada di dalam, dan kebetulan ternyata di pura ada pemuda yang sedang melakukan persembahyangan yang dipimpin atau diarahkan oleh Dane Mangku yang bertugas di pura ini. Dan saya akan mencoba melihat suasana yang ada di sini. Ini adalah merupakan bangunan utama, peligih utama di Pura Tirta Ulun Danu yang berupa Meru tumpang 3. Dan tampak ada pemuda yang melakukan persembahyangan, dan Dane Mangku masih duduk di tempat pemujaan. Dan saya akan menuju ke bagian samping dari pura, yaitu sisi pura yang menghadap ke arah patung yang ada di dalam danau. Dan ini adalah tebing yang ada di sini, sehingga untuk menuju patung tidak memungkinkan mencapainya dengan jalan kaki, melainkan harus dengan perahu. Dan di kejauhan terlihat patung yang saya maksud, dan terlihat juga ada bukit ataukah gunung yang berada di seberang danau, dan air danau terlihat beriak tenang. Dan jika musim tertentu saat air danau naik, maka dia akan melewati tangga yang ada di pinggiran pura menuju danau, dan jika air surut maka kembali terlihat beberapa anak tangga. Jadinya tergantung pada kondisi air yang berada di Danau Batur. Inilah keadaan di Pura Tirta Ulun Danu Batur, yang mana merupakan pura beji atau pura petirtan dari Pura Ulun Danu Batur yang tadi sudah saya kunjungi. Dan jika dilihat dari urutannya, seharusnya terlebih dahulu menuju ke Pura Tirta ini, barulah menuju ke pura yang tadi, Pura Ulun Danu Batur. Dan saat ini saya akan pamit dari pura, dan sekali lagi melihat keadaan pura. Saat ini sudah berada kembali di Jabayan Pura melalui Candi Bentar yang sebagai tempat masuk tadi. Dan inilah keadaan alam, suasana
yang ada di luar pura, dan saya akan kembali menuju ke Pura Ulun Danu Batur, yaitu di tempat parkir, tempat meletakkan sepeda motor, dan sambil menikmati pemandangan alam yang ada di sepanjang jalan menuju ke atau dari Pura Tirta Ulun Danu Batur menuju ke Pura Ulun Danu Batur. Dan ini adalah batu-batu yang saya katakan menghalangi jalan. Pernah terjadi longsor di sini dan batu-batu berjatuhan dan merupakan batu-batu yang sangat besar sehingga menghalangi jalan yang ada di samping pura. Dan saat ini batu-batu yang berada di sini sudah dipecah-pecah oleh masyarakat dijadikan batu yang lebih kecil, namun masih banyak sekali batu-batu yang berukuran besar yang belum bisa dipecah menjadi batu yang lebih kecil. Beginilah keadaan batu yang awalnya adalah batu tebing, dan ketika terjadi longsor, batu ini berjatuhan. Dan inilah batu-batu besar yang dipecah menjadi batu yang kecil, yang nantinya bisa dijadikan sebagai bagian dari pembuatan dari bangunan. Dan saya akan lanjutkan kembali perjalanan menuju ke tempat parkir. Namun saya tidak akan melalui jalan yang tadi saya lalui, melainkan melalui jalan besar yang bisa dilalui sepeda motor atau mobil. Namun saat ini tidak bisa karena ada batu yang saya katakan longsor tadi. Demikianlah sejarah dan keadaan Pura Batur. Jika ada salah saya minta maaf dan terima kasih banyak.